Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanal khair. Kaifa halukum? Bagaimana kabar anak-anak sekalian? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita yaitu tentang bagian tumbuhan dan fungsinya. Adapun pada kesempatan kali ini kita hanya akan bahas 3 yaitu akar, batang, dan daun. Insya Allah di pertemuan selanjutnya atau pada kesempatan selanjutnya kita akan melanjutkan ke bunga dan buah biji. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu akar. Nah, di sini akar memiliki beberapa fungsi, yaitu pertama menyerap air dan mineral dari tanah. Yang kedua menguatkan berdirinya tumbuhan dan sebagai tempat cadangan makanan, yaitu fungsi daripada akar. Kita sering ya melihat akar di tumbuhan-tumbuhan. Bahkan rumput pun yang kecil dia memiliki akar, karena memang akar merupakan bagian yang penting untuk tumbuhan. Tadi fungsinya, ya. Yang kedua, macam-macam akar. Macam-macam akar ada menurut bentuknya dan ada juga menurut fungsinya. Menurut bentuknya ada akar tunggang dan akar serabut. Kemudian menurut fungsinya ada akar gantung, napas, papan, dan tunjang. Contohnya bisa dilihat ya, bisa dibaca di situ. Ustadz, seperti apa sih akar tunggang, akar serabut, akar gantung, dan lain-lain? Nah, kita bisa lihat di sini. Akar menurut bentuknya ada akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang ini kita bisa lihat dari gambarnya, dia memiliki akar utama yang tumbuh dari biji tegak ke bawah, dan dari akar utama tumbuh cabang akar. Ya, bisa kita lihat dari gambar. Ini adalah gambar akar utama. Dia akar utama tegak ke sini dan ditumbuhi oleh akar cabang yang lebih kecil ya di samping-sampingnya. Tetap dia ada akar utamanya satu. Contohnya apa? Pohon rambutan, pepaya, dan mangga. Ya, dia memiliki akar tunggang. Sebaliknya ada akar serabut. Nah, dia bentuknya bisa dilihat di gambar yang kedua ini. Akar yang keluar dari pangkal batang utama dan umumnya bergerombol. Nah, dia bisa lihat perbedaannya ya. Perbedaannya sangat jelas. Di sini akar tunggang dan akar serabut. Dia lebih banyak, bergerombol. Contohnya jagung, anggrek, dan bambu. Ada pula contoh lain mungkin pohon kelapa ya, yang sering kita lihat. Pohon kelapa juga berakar serabut. Dan perbedaannya antara tunggang dan serabut dari kekuatan pun lebih kuat mana? Lebih kuat akar serabut ya, karena dia lebih memegang ke tanah, ya, lebih mengikat ke tanah. Dengan akar tunggang, makanya banyak sekali tumbuhan-tumbuhan yang tumbang itu karena dia berakar tunggang, tidak mudah rubuh, yang mudah jatuh. Yang kedua, akar menurut fungsinya. Tadi yang 4 tadi ada akar gantung. Dia berfungsi untuk mengambil uap air di udara. Nah, lihat sini gambarnya. Yang pertama ya, memang pada hakikatnya di udara ini ada memiliki uap air, tapi kita tidak bisa melihatnya karena kasat mata ya. Uap air, jadi fungsi akar gantung ini untuk mengambil uap air di udara. Yang kedua ada akar napas. Nah, di sini akarnya jarang ditemui ya. Kebanyakan di rawa-rawa. Bernapas dan mengeluarkan zat tertentu seperti garam. Ini bentuknya seperti ini. Jadi muncul ke atas seperti duri-duri gitu ya, itu akar napas. Yang ketiga akar papan. Nah, ini mungkin familiar ya, sering kita lihat. Membantu tegaknya tumbuhan. Jadi fungsinya untuk membantu tegaknya tumbuhan. Bentuknya seperti papan memang. Bisa lihat ya, akarnya pipih seperti papan. Dan terakhir akar tunjang. Dari namanya pun sudah jelas ya, akar ini untuk menahan atau menunjang tumbuhan agar tidak roboh. Dia ada batang utama ditunjang oleh akar-akar di sampingnya. Nah, itu sebagai penunjang, makanya disebut dengan akar tunjang. Selanjutnya, yang kedua yaitu batang. Nah, batang di sini berfungsi untuk menyokong tumbuhan untuk berdiri tegak, mengangkut makanan ke seluruh bagian tumbuhan, mengangkut air dan mineral dari akar, membantu tumbuhan bernafas. Nah, di sini fungsi batang juga dia dibantu oleh akar ya. Akar tadi kan mengambil air atau menyerap air dan mineral dari tanah, dari akar disalurkan ke batang. Nah, di sini mengangkut air dan mineral dari akar, mengangkut makanan ke seluruh bagian
tumbuhan. Jadi jalannya dari akar ke batang baru ke seluruh tumbuhan, ya, ke buah, ke daun dan lain-lain. Yang kedua, macam-macam batang. Ada batang basah dan ada batang berkayu. Seperti apa sih yang dua itu? Kita lihat. Ada batang basah. Nah, di sini batang basah itu bertekstur lunak karena banyak mengandung air serta mudah roboh dan patah. Contohnya apa? Pisang, bayam, dan rumput. Kita bisa lihat di sini. Nah, ya. Ya, di sini pohon pisang contohnya. Pernah lihat pohon pisang? Pernah pegang batangnya yang besar itu? Nah, itu lebih lunak, ya, teksturnya lunak atau lembek dibanding pohon-pohon yang lain. Nah, ini termasuk batang basah. Ya, contoh lain ada bayam dan rumput. Ya, banyakkan sayur-sayuran berbatang basah. Yang kedua, batang berkayu. Nah, di sini bertekstur keras dan mengandung kambium. Jadi kebalikan daripada batang basah. Kenapa dia keras teksturnya? Karena dia memiliki kambium yang tidak dimiliki oleh batang basah. Ya, dia bisa mengeras. Contohnya apa? Mangga, rambutan, dan jeruk. Dan banyak lagi ya contoh-contoh batang berkayu di sekitar kita, jadi banyak ditemui. Dan terakhir, daun. Daun berfungsi untuk tempat berlangsungnya fotosintesis. Apa itu fotosintesis? Fotosintesis itu adalah proses terbentuknya energi daripada sinar matahari. Nanti kita akan lihat gambar setelah ini. Yang kedua, tempat cadangan makanan, membantu tumbuhan melakukan respirasi atau pernapasan. Yang kedua, ada macam-macam daun. Berdasarkan bentuk tulang daunnya dan berdasarkan bentuk jumlah layarnya. Berdasarkan jumlah layarnya ya. Kita lihat di sini ada fotosintesis ya, tadi yang saya baca. Proses fotosintesis ini. Jadi dari sinar matahari kemudian ke daun ada yang namanya mulut daun atau stomata. Nah, mulut daun itu menyerap atau bernapas dengan stomata dan menyerap karbon dioksida di sini. Bisa dilihat karbon dioksida dan air. Nah, jadi proses fotosintesis terjadi ketika ada sinar matahari, karena dia memiliki peran utama di situ. Dia menyerap karbon dioksida dari daun, diproses, kemudian mengeluarkan oksigen dan glukosa. Nah, di sini ya. Ini kebalikan daripada manusia. Kalau manusia kebalikannya. Manusia menghirup apa? Menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Jadi kita manusia dengan tumbuhan saling membutuhkan. Ketika kita bernapas, kita menghirup oksigen, mengeluarkan karbon dioksida. Nah, ya, yang dikeluarkan daripada hidung dan mulut itu karbon dioksida. Karbon dioksida yang kita keluarkan itu dibutuhkan oleh tumbuhan untuk bernapas tumbuhan. Nah, tumbuhan itu kebalikan daripada kita bernapasnya. Dia menghirup karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen. Jadi kita saling saling membutuhkan dengan tumbuhan. Timbul pertanyaan, Ustadz, berarti kalau malam ketika nggak ada matahari nggak ada dong? Nah, itu ketika malam berarti tidak terjadi fotosintesis dan diusahakan kita ketika malam hari jangan terlalu dekat dengan tumbuhan karena dia justru akan mengeluarkan karbon dioksida yang akan beracun untuk kita. Jadi ketika kita misalnya malam hari di tengah hutan sebenarnya itu cukup berbahaya ya, karena walaupun oksigen ada tapi tumbuhan itu mengeluarkan racun atau karbon dioksida yang akan meracuni kita. Selanjutnya ada bentuk tulang daun. Nah, di sini ya, tadi yang 4 ada tulang daun menyirip. Contohnya daun jambu. Di sini kita bisa lihat perbedaannya dari bentuknya itu. Lihat di sini daun dia seperti ada tulangnya. Kayak sirip ya, menyirip, lihat ke atas. Yang pertama. Nah, ini tulang daun menyirip. Ada tulang daun menjari seperti daun pepaya. Dia bentuknya seperti jari. Ya, bisa kita lihat.
bentuknya seperti jari ini. Ini tulang daunnya seperti itu. Ada juga tulang daun melengkung. Nah, bisa kita lihat di sini. Dia melengkung ya bentuknya, tulang daunnya, sehingga mempengaruhi bentuk daunnya pula. Terakhir, tulang daun sejajar ke atas dia, seperti jagung. Nah, ini tulang daun ya. Atau contoh lain juga seperti padi ya. Ada juga berdasarkan jumlah lainnya. Ada cuma dua, ada daun tunggal dan daun majemuk. Yang pertama daun tunggal yang seperti ini, daun jeruk, daun mangga, dan daun singkong. Ini daun tunggal, ya. Seperti ini, hanya satu. Ketika satu tulang daun, satu daun juga. Beda dengan daun majemuk, kebalikannya. Satu tulang daun memiliki banyak daun-daun. Contohnya apa? Daun kelapa dan daun putri malu. Ya, ada yang tahu putri malu seperti apa? Ya, jadi ketika disentuh sebagai perlindungan diri, dia langsung daunnya itu madat gitu ya, jadi seperti malu, maka disebut dengan putri malu. Langsung menyatu ya, dari mengembang langsung mengempis, itu putri malu. Alhamdulillah, kita sudah di penghujung pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Tadi ada akar, batang, dan daun ya. Insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang bunga dan buah biji. Ya, terima kasih. Apabila ada yang kurang jelas pertanyaan, silahkan boleh japri ke WA Ustadz. Boleh juga komen di bawah ya. Nakhtatim bilhamdalillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.